Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Abbas dengan NIM 235005022. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi geografis dengan judul artikel membuka potensi GIS dalam pengolahan penggunaan lahan. Pada artikel ini, sistem informasi geografis atau SIG telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menjadikan SIG sangat relevan dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pada contohnya, yaitu tata guna lahan dalam perencanaan kota, ini akan menentukan lokasi terbaik untuk membangun perumahan, jalan, sekolah, dan rumah sakit. Mengelola ruang terbuka hijau dan taman, menata zona industri, komersial, dan pemukiman agar teratur. Terus, pada contoh keduanya itu transportasi dan navigasi. Aplikasi seperti Google Map, Highways menggunakan SIG untuk memberikan petunjuk arah dan informasi lalu lintas secara real time, menentukan rute tercepat dan alternatif saat terjadi kemacetan. Contoh ketiganya itu mitigasi bencana. SIG membantu dalam memantau aktivitas gunung berapi seperti Gunung Merapi dan menentukan zona rawan banjir, gempa, dan tanah longsor, dan menyusun rencana evakuasi saat bencana terjadi. Terus contoh keempatnya itu pertanian dan kehutanan. Petani dan ahli kehutanan menggunakan SIG untuk memantau kesuburan tanah, kelembapan, dan jenis tanaman yang cocok, dan menentukan wilayah rawan kebakaran hutan atau penebangan liar. GIS juga memungkinkan perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya lahan secara efisien dengan mendefinisikan area yang sesuai untuk berbagai jenis penggunaan lahan berdasarkan data dan faktor yang relevan seperti papadatan penduduk, pendekatan dengan fasilitas, dan sekretariatan lingkungan. Selain itu, GIS juga mendukung evaluasi data spesialis yang memudahkan dalam mengambil keputusan yang strategis, memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Apa sih manfaat SIG? SIG menerapkan sistem informasi geografis yang memiliki berbagai aplikasi yang sangat luas, terutama dalam bidang tata guna lahan, teknologi, dan membantu dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Terus, berikut ini beberapa contoh utamanya, yaitu menentukan penyesuaian lahan. SIG digunakan untuk menganalisis karakteristik lahan dan mengelompokkan ke dalam zona-zona yang tertentu untuk menyesuaikan perunjukannya seperti pemukiman, industri, pertanian, atau konservasi. Kedua, menentukan lokasi yang optimal. SIG sangat membantu dalam menentukan lokasi yang terbaik untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan. Ketiga, pengembangan kawasan spesifik. Dalam perencanaan wilayah, SIG sangat berguna untuk mengembangkan kawasan budaya, pertanian, maupun konservasi lingkungan dengan pertimbangan aspek ekologis dan sosial. Keempat, mendukung perencanaan ruang terbuka hijau atau RTH. Keunggulan SIG sangat menyediakan data spesial menjadi landasan penting untuk merancang dan mengembangkan ruang terbuka hijau serta jalur hijau di kawasan perkantoran. Perencanaan yang tepat dengan penataan GIS. Zaman ketika perencanaan penggunaan lahan hanya mengandalkan tebakan atau pemikiran yang telah berlalu. Kini, dengan bantuan penataan berbasis GIS, sistem informasi geografis, perencanaan dapat menganalisis berbagai aspek penting, seperti kondisi fisik lahan, infrastruktur, hingga faktor lingkungan, sehingga keputusan yang diambil jauh lebih tepat yang berbasis data.
Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan GIS dalam perencanaan lahan. Pertama itu datanya akurat. GIS memungkinkan perencanaan untuk mengumpulkan dan menyimpan dan menganalisis data sangat detail dan akurat, termasuk informasi tentang tipografi, kepadatan penduduk, jaringan transportasi, dan fasilitas umum. Data ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan rasional dan terarah. Alokasi sumber daya yang efisien. Dengan pemetaan GIS, area paling sesuai untuk berbagai fungsi seperti perumahan, industri, atau fasilitas umum dapat diidentifikasi dengan tepat. Hal ini mencegah pembangunan yang bersembarangan dan memastikan bahwa lahan dimanfaatkan secara optimal dan keberlanjutan. Terus, 3. Penilaian lingkungan. GIS mendukung penilaian terhadap kondisi lingkungan seperti keberadaan zona banjir, area konservasi, habitat satwa liar, dan kawasan rentang terhadap kerusakan ekologis. Informasi ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Terus ada keempat, alokasi penggunaan lahan yang lebih optimal. Teknologi GIS memberikan gambaran penyeluruhan mengenai berbagai variabel spesial dan sosial, seperti pendekatan dengan fasilitas publik, tingkat pertumbuhan penduduk, dan nilai ekologis suatu kawasan. Dengan informasi ini, perencanaan dapat mengalokasikan penggunaan lahan secara lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini pembangunannya berkelanjutan. Contoh penggunaan GIS di Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah dalam Sistem Informasi Geografis atau GIS di Indonesia pada pemantauan aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta. Salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, pemerintah daerah dan lembaga terkait pemanfaatan teknologi GIS untuk memantau aktivitas vulkanik secara real-time, pemetaan zona-zona rawan erupsi seperti daerah bahaya tinggi, sedang, dan rendah, perencanaan dan pengordinasikan evakuasi saat terjadi erupsi gunung, meminimalisir korban jiwa dan kerugian. Terus menggunakan data spesial dan citra satelit untuk membangun komodelan ancaman yang akurat dan responsif terhadap kondisi lapangan. Kesimpulan dari artikel ini, GIS memiliki peran krusial dalam perencanaan penggunaan lahan yang efektif dan berkelanjutan. Kemampuannya untuk mengintegrasikan berbasis berbagai jenis data, melakukan analisis spesial secara mendalam, dan menyediakan dasar keputusan berbasis bukti. Ini akan menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung perencanaan kota yang modern, adaptasi terhadap tantangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi GIS secara optimal, perencanaan dapat membangun kota yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, serta mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Mungkin pada artikel ini hanya itu yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.